Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami masing-masing, karena kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu kita hari ini yang dirangkaikan dengan pengakhiran masa tugas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Purianto Silitonga dan pelantikan ayat 22 sampai 31 saya bacakan untuk kita. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala milik. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelet ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Takut saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Kita dengarkan persembahan pujian oleh paduan suara JEB.
Terima kasih kepada paduan-paduan suara yang telah menyumbangkan lagu-lagunya yang begitu merdu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Benar sekali tema ini bagi setiap orang Kristen, apalagi bagi para pendeta, pelayan, khususnya bagi pendeta Yosefin Yunita Dewi yang akan melayani PAUK Citra Grand mulai hari ini. Kita perlu menyadari bahwa melalui diri kita, Allah menginginkan terjadi perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi virus Corona 19 ini, kita diharapkan membuat suatu perubahan yang baik atau transformasi dalam kehidupan kita. Perubahan itu terjadi bukan hanya di tengah-tengah keluarga, lingkungan, kota, dan bangsa kita, juga di tempat kebaktian atau gereja. Dan gereja adalah alat atau agen transformasi Allah. Dan Allah sendirilah sang transformator itu, yang akan memberikan kesadaran bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita mengharapkan bahwa gereja akan menjadi suatu eksponen masyarakat yang berpengaruh bagi kota dan bangsa, termasuk di tengah-tengah lingkungan PAUK Citra Grand. Gereja benar-benar akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, dan sebuah kota yang berada di atas bukit,
seperti Matius 5 ayat 13-14 itu. Dan nats pendahuluan kita tadi dari Roma 12 ayat 2 merupakan kunci dari transformasi yang harus dialami oleh setiap orang Kristen untuk dapat menjangkau dan mempengaruhi komunitas lingkungan di mana kita berada. Paulus katakan, orang percaya jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang pergi keluar tanpa masker, orang Kristen harus betul-betul bisa memberi tiruan. Kalau orang masuk gereja tadi tidak cuci tangan, kita harus bisa menjadi tiruan. Dan Paulus katakan, kita tidak serupa dengan dunia, tetapi sebaliknya harus menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tidak sekonyong-konyong turun dari langit. Kepada kita diberi akal dan kekuatan untuk memperjuangkan berkat itu. Sama seperti apa yang dialami oleh Yakub. Dia harus bergumul dan pertarungan yang sengit dia harus hadapi. Serta menguras tenaga menjadi kunci kemenangan dalam pergumulannya dengan Allah. Dan dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, sama seperti kita, Yakub mendapatkan nama baru Israel, bukanlah nama atau manusia yang sempurna. Ia bahkan merupakan karakter yang memiliki cukup banyak kelemahan. Kehidupannya begitu lekat dengan tipu-menipu. Namun di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Dan akhirnya ia mendapatkannya. Kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti ini. Seluruh warga jemaat, khususnya Pendeta Josephine Unita Dewi Borusitompul. Borusitompul ya? Borusitompul. Harus benar-benar menyadari ini. Neil Wiseman, seorang profesor penggembalaan Babel Nazaret, pernah mengatakan, gereja yang baik perkembangannya adalah di mana hamba Tuhan memiliki hidup yang baik. Jadi anutan, tidak bercela, teladan dalam segala hal. Hamba yang dipakai Tuhan bukan hanya hamba yang karena otaknya brilian, tidak. Tetapi sampai di mana ia dapat mempertahankan kekudusan moralnya dalam melayani. Sampai di mana dia bisa mentransformasikan apa yang diinginkan Allah bagi kehidupannya. Henry Nouwen, seorang teolog besar Katolik yang sangat disegani, pernah berkata, sudah 38 tahun saya mengajar di seminari. Saya selalu mengevaluasi diriku. Apakah aku cukup dekat dengan Tuhan? Dia tanya. Apakah aku cukup dekat dengan Tuhan? Dan apakah aku tetap bergumul dengan firman Tuhan? Karena itu, ada beberapa hal yang dapat mengubah hidup kita agar benar-benar Allah mentransformasikan apa yang ada padanya kepada kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Pertama,
Dia katanya mengosongkan diri, itu yang pertama. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok dalam bahasa Ibrani adalah mengosongkan. Dia pergi bersama keluarganya untuk mengosongkan diri. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari perubahan hidup Yakub si penipu menjadi Israel sang pejuang Allah adalah mengosongkan diri dari egonya. Yakub tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan yang ada padanya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dan andalan hidupnya. Ini luar biasa. Bagaimana kita membuat Tuhan Allah itu menjadi pusat kehidupan kita? Jika kita membaca Filipi 2 ayat 6-8, kita dapat melihat contoh mengosongkan diri dari Yesus lakukan yang tidak ada duanya di dunia ini. Yesus telah menjadi teladan dalam hal mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Rela menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus tidak pernah mempertahankan haknya sebagai Allah, melainkan merendahkan diri dan taat sampai mati. Bagaimana kita sebagai warga jemaat dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Dapatkah kita tidak selalu mempertahankan hak kita? Tapi bagaimana kita memperjuangkan agar benar-benar kita bisa menjadi berkah bagi orang lain? Hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, hidup berfokus kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 7-23. Bagaimana seorang hamba, warga jemaat berfokus terus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Dan yang terakhir, hidup harus menjadi saluran berkat. Bagaimana supaya bisa hidup kita menjadi saluran berkat? Jangan selalu bersungut-sungut dalam hidup ini. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang kita alami. Ada satu cerita yang selalu bersungut-sungut itu adalah kambing. Kambing tidak pernah bersyukur. Pernah berbicara kuda dengan kambing. Si kambing berkata, "Dah," katanya, "kau hebat sekali namamu. Kalau motor kekencangan sekian, sekian tenaga kuda. Kalau mobil, sekian tenaga kuda. Kapal terbang, sekian tenaga kuda. Tapi kalau aku, namaku paling jeleklah terus. Kalau kelas yang paling jelek, kelas kambing," katanya. "Kalau anak yang bandel, dasar anak kambing congek," katanya. Lalu apa kata kuda ini? "Bing, bing," katanya. Bukan siombing maksudnya. Ya, bukan. Mana siombing tadi? Bing, bing, bukan tobing, bukan. "Kau adalah yang tidak tahu bersyukur," katanya. Apa kau nggak sadar bahwa dalam Alkitab, imamat 4 itu, kau dipersembahkan untuk penebus dosa, katanya. Aku tidak, katanya. Apa tidak berharga kau, katanya. Tapi kau tidak pernah bersyukur dalam hidupmu, katanya. Apa yang mau dikatakan oleh ilustrasi ini bagi kita? Apapun yang kita terima dalam hidup ini, selalulah bersyukur. Rejoice in the Lord always. Bersukacitalah senantiasa dalam. And again I say, rejoice. Banyak tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa. Tetapi satu hal yang perlu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita akan tetap berjalan menuju arah, yaitu hidup yang telah disediakan oleh Tuhan dengan penuh sukacita
Pengkhotbah 6 ayat 2, Roma 12 ayat 1. Hidup dinikmati dengan sukacita harus memiliki komitmen yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita berangkatkan Pendeta Budiarto Silitonga ke tempat yang baru dengan penuh sukacita. Layanilah Tuhan dengan baik. Tunaikan tugas pelayananmu dimanapun kau berada. Dan kami sambut Pendeta Josephine Yunita Dewi, sarjana sains, sarjana teologi, SST, sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat ini. Sebagai penutup, tidak ada sukacita yang sempurna selain kita bisa melayani dengan baik. Pada bulan Maret yang lalu saya genap berusia 65 tahun. Jam 12.00 saya berfoto pakai lengkap. Saya suruh anak saya, ada apa Pak, kok pakai jubah gitu katanya. Inilah terakhir saya pakai jubah sebagai pendeta aktif, saya bilang. Dan tidak ada sukacita yang saya peroleh selain daripada mengakhiri tugas ini tanpa cacat 37 tahun dengan golongan 4C. Saya nggak tahu kapal apa itu kalau sudah di pegawai negeri. Kepala Satpol PP kali itu. Ya kan? 4C. Tanpa cacat. Ini yang perlu kalian lakukan dan para hamba-hamba Tuhan. Dan ini yang saya katakan kepada diri saya pendeta waktu saya pernah bakti. Banyak sekarang ini. 1 bulan lagi dia pensiun tergelincir. Dan tergelincir bukan hal karena uang. Karena hal-hal yang lain. Istrinya begitu cantik dia tinggalkan, coba bayangkan. Cantik kan? Apapun keberadaannya, terimalah dia. Apa adanya. Kan begitu. Dan transformasi perubahan itu bukan hanya perubahan sementara. Memang ini penyakitnya perempuan ini. Dia bisa berubah hanya pada tanggal 1 sampai tanggal 15. Dia panggil, Pak, katanya. Mandi air panas ya, Pak, katanya. Tapi tanggal 15 sampai tanggal 20, mandi sendiri lah situ, katanya. Air panas, habis gas, katanya. Nah, sudah mulai tipis apa itu. Bukan perubahan, bukan transformasi seperti itu yang mau dikatakan. Tapi apapun keberadaannya, terima dia, apa adanya. Jadi ibu-ibu pun jangan berubah hanya seperti itu kan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tetaplah cintai suami. Apapun ada. Karena ternyata kebahagiaan itu bukanlah segalanya. Money will buy a house but not a home, katanya. Kata orang Batak itu. Ya, bisa kita membeli rumah 10 dengan uang. Tapi suasana cinta kasih tidak bisa dibeli. Karena itu setiap saat perubahan mulai hari ini, butar-butar dengan berstumpul, apapun adanya, katakan tetap, aku cinta padamu. I love you forever today. Kan begitu. Juga Pendeta Budiarto kepada Ibu Boru Sibuya. Oh, Sibuya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar memberikan sukacita yang sempurna bagi kita. Amin.